Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum, how are you today? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga ya pada hari ini kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik. Baik anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita telah mengikuti ujian PTS ya. Dan minggu lalu juga kita sudah sempat ujian ulang ya. Ada yang belum ujian? Hah? Yang belum ujian? Yang remen udah? Belum juga? Berarti hari ini ya? Baik. Yang depan kenapa bang? Sakit? Abang? Sakit bang? Enggak? Ayo semangat ya. Kalau ngantuk ambil wudhu dulu. Hah? Yang remedial? Udah usah kasih tahu gak belum minggu lalu? Belum? Belum ya? Baik, saya bacakan ya yang remedial ya. Sebelumnya kita mulakan dulu pertemuan hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Kelas 7C ya. 7C ya. 7C ya. Yang remedial itu ada 3 orang. Yang belum ujian tapi Ustaz belum cek. Khalid belum ujian nampaknya. Khalid mana Khalid? Oh, Muhammad Hatir udah ujian. Muhammad Hatir mana? Oh, juga sudah. Muhammad Hatir sudah ujian, sudah saya cek. Tapi Khalid ini belum, ya. Sudah saya cek kembali ya. Baik. Selanjutnya yang remedial itu ada Rafif Ardean ada. Rafif Ardean, Muhammad Wilianda. Ada? Hah? Armandi. Najid. Mana Najid? Apa? Saya ulang ya yang baru datang. Yang remedial ada tiga pemuda. Yang pertama Rapip Ardean. Yang kedua Muhammad Wilianda. Kok ketawa? Kenapa? Yang ketiga Najid Mirza ya. Jadi remedial hanya 3 orang saja. Jadi bagi yang tidak remedial tetap hari ini kita pengayaan materi yang lalu ya. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Yang belum ujian, tinggal Khalid aja. Siapa tuh? Rizky Nanda belum ujian juga? Udah kan? Nah, sudah. Kenapa sudah nih? Share kan? Hah? Ngantuk. Cuci muka lah. Tunggu dulu ya. Baik anak-anak, perhatikan materi kita yang minggu lalu. Ya, nanti yang tertib insyaallah ya dapat pahala ya. Ya. Materi remedial kita yaitu materi tentang besaran ya. Tentang besaran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita telah mempelajari tentang besaran. Jadi sub pokok bahasan yang akan kita remedialkan dan pengayaan kembali materinya adalah tentang besaran ya Nana ya. Khususnya yang remedial ini butuh harus fokus. Yang enggak remedial saja, yang tidak remedial saja harus fokus, apalagi yang remedial. Paham ya? Baik. Nah, ada 3 cara pengelolaan remedial. Jadi Anda harus tahu juga remedial itu nggak sekedar ujian ulang biasa. Remedial itu bukan sekedar ulangan biasa, bukan seperti itu. Jadi ada 3 yang bisa kita terapkan. Yang pertama, jika antum remedial, ya antum mendengarkan ulang kembali materi yang kira-kira harus diremedialkan dan dapat dirata-ratakan. Itu yang pertama. Nilai ujian antum misalnya dapat dia 20 misal ya.
Bang, yang belakang. Misal nilai antum 20 misal nih, misal. Terus remedial dapat misalnya 70. 20 tambah 70 berapa? 90 dibagi 2 45, berarti nilai antum belum lulus dong, ya kan? Itu kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua, jika antum remedial, mungkin nilai antum berapapun nilai ujiannya, misalnya nilai 100, ini kriteria yang kedua, maka antum dapat nilai tetap KKM yaitu 75. Nah, paham ya? Nah, kalau sekarang ini masih 60 berarti belum lulus, ya paham ya? Nanti di rapor 60, mau 60 di rapor? Nggak mau kan? 70 juga belum lulus, 75 ya. Nah, KKM IPA 75. Najib berapa KKM IPA? Berapa KKM IPA, Bang? Hah? Berapa KKM IPA? KKM. Ya, dengar ya, 70 berarti antum harus minimal 75. Atau ke kriteria yang ketiga, yaitu nilai akhir. Misalnya antum remedialnya nilainya 60. Nggak ditambah-tambahkan dengan yang di awal, 60 doang. Lulus nggak kira-kira? Tidak, maka berusaha semaksimal mungkin. Ini nggak main-main ya, ini sungguh-sungguh. Oleh sebab itu dengarkan baik-baik. Paham? Ada pertanyaan? Nah, sekarang kita pakai yang mana, Ustadz? Kita pakai yang tipe kedua. Ya, tipe kedua yaitu misalnya nilai antum ketika remedialnya 80, maka tetap nilai KKM yaitu 75, ya. Ya. Berarti kita pakai kriteria yang kedua, yaitu nilai KKM 75. Paham ya? Nah, jadi setiap sekolah itu masing-masing berbeda. Sekolah kita menggunakan KKM berapa? IPA 75. Jadi sungguh-sungguh ya, jangan main-main. Abang yang belakang, apa yang diceritakan tadi, Bang? Ayo, apa yang mau diceritakan? Silakan ke depan. Nah, ini nilai ketertiban ya, nilai ketertiban ada ya. Nah, khususnya yang hadir di sekolah pada hari ini, ya. Baik, sekarang lihat ke depan, papan tulis kembali. Ini sebagai media ajar kita, ya. Walaupun medianya sederhana papan tulis, tapi kita gunakan semaksimal mungkin, ya kan? Nah, percuma kalau ada papan tulis, dijelaskan kalau antum bisa di belakang itu berbicara, ngobrol, masuk nggak ilmunya kira-kira? Tidak. Oleh sebab itu, sesederhana apapun medianya, yang penting antumnya belajar dengan semangat. Paham? Paham, Tom? Baik. Besaran. Masih ingatkah kata-kata tentang besaran? Baik, apa itu besaran? Definisi besaran itu sudah kita bahas. Yang belakang ada yang tahu? Sesuatu yang dapat diukur. Ya, sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Saya ingatkan kembali untuk menerapkan protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, ya. Kalau Ustadz nggak pakai masker, ya kan? Nah, mungkin Ustadz punya penyakit gitu kan? Atau antum juga seperti itu. Kita saling menjaga ya, satu sama lainnya. Bukan bilang antum kena corona, bukan. Maksudnya untuk saling menjaga saja, ya. Mana Bang maskernya? Ayo, mana? Yang nggak ada masker, Ustadz nggak mau ada di dalam ruangan, ya. Pahri, mana masker Pahri? Ya, dipakai, bukan dipegang-pegang ya. Ya, dipakai ya. Gani, mana maskernya? Hah? Basah? Dijemur dulu Gani. Subhanallah. Di sekolah kita nggak ada stok masker? Nggak ada ya? Coba tanya ke kantor. Ustaz, ada masker nggak? Tanya ya. Bang, maskernya mana? Dipakai, ya. Dipakai Bang sekarang ya. Itu Bang, yang berdua kalau ngomong ngobrol usah pindahkan ke depan ya. Jadi jangan ngobrol ya. Itu masih penuh. Habiskan dulu, nanti baru diisi lagi ya. Sudah? Bisa tertib duduknya? Sudah ya? Baik. Kelas 7C yang Masya Allah luar biasa, ya. Baik anak-anak semuanya, perhatikan ke depan, ya. Bapak tulis kita, ini materi kita yang sebenarnya sudah berlalu, tapi Ustaz rasa, ya, sebagian besar masih belum menguasai kompetensi itu. Walaupun kita seminggu hanya 2 les, tapi dimanfaatkan dengan maksimal. Paham ya?
Dan kadang-kadang Rabu juga ada libur, tanggal merah ya kan? Sehingga materi kita terlewatkan. Sehingga ya mungkin antum harus bekerja keras nih dalam belajar. Paham ya? Jangan bersantai-santai. Karena orang yang bersantai-santai dapat nggak ilmunya? Tidak. Apalagi berleha-leha ya. Dalam belajar itu kita harus sungguh-sungguh, harus benar-benar ya, dengan maksimal mungkin. Jangan main-main. Dimanapun kita belajar, mau di sekolah, mau di rumah, semua sama ya. Baik. Tentang besaran. Contoh ya seperti ini. Si Najib mengukur, ini sebuah kalimat ya. Mengukur massa badannya. Massa apa ya? Massa benda aja lah ya. Massa benda, misalnya massa bendanya itu 2 kilogram. Ya. Massanya 2 kilogram. Nah, dari kalimat ini ada yang disebut dengan istilah. Ada najid, ada mengukur, ada massa, ada benda, ada 2, ada kilogram. Pertanyaannya, mana yang merupakan besaran? Massa, Masya Allah, pintar-pintar kelas 7C ini ya. Ini adalah mana nih massa? Oh iya ini dia. Ini benda ya. Nggak kelihatan tadi. Ada masker, Masya Allah ya. Massa ini merupakan apa anak? Besaran. Paham? Maskernya kok pakai ya? Nah, yang lupa coba ingat. Udah. Najib mengukur massa benda 2 kg yang merupakan besaran adalah massa. Udah gini kuatnya suara Ustaz, masih ada yang nggak denger juga belakang. Baju merah, abang baju merah siapa namanya? Siapa? Najib. Oh ya, Najib atau Najib? Ya betul kan? Oh, pijet. Najib, udah paham yang dimaksud dengan besaran pada kalimat ini, Najib? Udah paham ya? Oke, Masya Allah. Nah, setelah ini kita juga mengetahui yang disebut dengan nilai dan satuan. Samping Najib siapa? Paujan. Yang dimaksud dengan satuan yang mana dari kalimat ini, Paujan? Paujan. 2 kilogram. Duanya atau kilogramnya? KG-nya atau duanya? Gani. Hah? Nilai Gani kurang ya. Yang tanya kan si Paujan. Ya. Kilogramnya apa? Satuan. Ya, ini adalah satuan. Sedangkan yang 2 ini apa? Nilai. Hah? Ya. Kenapa bang? Minumnya penuh? Alhamdulillah. Baik. Udah bisa bedakan mana satuan, besaran dan nilai? Udah? Udah. Baik ya, alhamdulillah. Jadi dapat kita simpulkan apa itu besaran? Yang baru masuk siapa namanya yang baru masuk? Hah? Ajiji. Ajiji, apa itu besaran Ji? Apa itu besaran Ji? Ayo. Nah, itu dia, ya kan? Oleh sebab itu, ketika kita keluar dari ruangan, kita harus siap-siap resiko apa yang kita tinggalkan. Ada materi yang disampaikan guru terlewatkan. Oleh sebab itu, nah Ustadz sarankan jangan sering keluar masuk ke dalam ruangan. Kalau mau minum, kalau mau buang air kecil, ya tunggu timing yang tepat, waktu yang tepat. Gimana? Paham? Paham ya? Jadi jangan keluar masuk ruangan jika itu tidak penting. Pak Hari, mana tadi maskernya Pak Hari? Masanya dipakai di leher. Iya, berkurang ya, kita kurangi aja ya, sepakat ya. Ya setelah ini ya, Pak Hari pakai. Ya, udah. Jadi ini nggak main-main anak Ustadz. Masalah masker ini udah
diberi himbauan oleh Menteri Kesehatan, ya kan, Menteri Pendidikan. Oleh sebab itu kita betul-betul ya menerapkan apa yang menjadi protokol kesehatan, terutama sekolah kita menerapkan PTMT, paham ya? Nah, jangan gini, kalau nggak apa-apa kok, banyak kok orang buka masker. Jangan seperti itu. Kita tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Karena seorang muslim itu adalah apa? Yang terikat dengan peraturan yang ada di tempat ia sekolah, tempat ia bekerja dan sebagainya. Paham ya? Ini saya ingatkan. Baik, besaran apa? Ada yang bisa menyimpulkan apa itu besaran? Ya, Gani. Masya Allah, luar biasa ya. Besaran itu adalah ya sesuatu yang dapat diukur, kata Gani tadi ya benar. Sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan dinyatakan dengan angka. Itulah pengertian dari besaran. Ia dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, dan ia juga memiliki apa ini? Satuan. Bagaimana anak-anak? Udah bisa bedakan antara besaran, satuan, dan nilai? Sudah ya? Oke, baik. Kita coba dulu ya. Misalnya Ajiji mengukur panjang meja 2 meter, 2M, bukan 2 miliar ya, 2M 2 meter. Ada kata Ajiji mengukur panjang meja 2 meter. Ada berapa kata itu anak-anak? 6, iya Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita akan menentukan yang mana besaran, nilai, dan satuan. Sangat mudah sekali, bukan? Mudah sekali. Kalau nggak mudah itu maka sulit ya kan? Tapi ini mudah ya. Baik, kita lihat yang mana merupakan besaran. Coba Ajiji dulu, karena sini namanya Ajiji, usahanya Ajiji. Ajiji, mana yang merupakan besaran Ajiji? Apakah ini, itu, itu? Mana? Meja. Bagus, salah ya. Bukan Ajiji. Ya, Fahri. Panjang, Masya Allah, luar biasa ya. Nah, ini panjang merupakan apa? Besaran. Coba Ustaz mau nanya ke paling belakang, siapa namanya? Panggilannya? Prado. Predo atau Prado? Prado. Mana yang merupakan satuan Prado? Hah? 2? Kurang tepat atau salah? Iya, yang merupakan satuan adalah ini satuan. Sedangkan yang merupakan nilai yang mana? Nilai 2. Paham? Ini merupakan nilai. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Baik, sekarang kita langsung membahas tentang jenis-jenis besaran. Udah pernah pelajari belum? Yang kita pelajari ada 2 jenis besaran. Besaran apa saja? Besaran pokok dan besaran turunan. Turunan ya. Turunan ya. Besaran pokok dan besaran turunan. Pokok dan besaran turunan. Apakah anak-anak masih ingat besaran pokok apa? Iya, Masya Allah, bagus. Itu sesuatu yang diingat, yang berkaitan dengan besaran pokok, yang kita singkat dengan apa, anak-anak? Pamawa suku Inju. Baik, sekarang nanti kita artikan maksud dari singkatan tadi itu apa ya?
wa, su, ku, ing, jo. Baik, apakah kalian masih ingat apa singkatan dari potongan kata-kata ini? Ya, pa yang pertama apa? Panjang. Oh, jangan boros-boros, nanti nggak muat. Pa-nya adalah panjang. Apakah semua sudah ingat? Oke. Ya, ini dia, masya Allah, ini yang luar biasa, Ustaz. Ketika dia ujian, selesai ujian, ilmunya itu dia bermanfaat dan barakah, insya Allah. Kenapa? Setelah ujian dia masih ingat. Kadang-kadang teman-teman kita setelah ujian dia lupa, ya kan? Nah, jadi kita harus kuat ingatan dan ilmu yang kita pernah peroleh, ya. Jangan sia-sia. Atau ada orang yang belajar ketika ujian saja, ketika selesai ujian dia lupa. Nah, jangan anak ustaz. Kenapa? Karena materi ini nanti akan menyambung ketika kita kelas 8, kelas 9. Kalau dia nyambung yang SMA, dia masuk ke SMA, materinya juga nyambung sampai kita tamat sekolah, sampai bahkan kuliah. Nah, jadi oleh sebab itu, nah ustaz, jangan sampai ketika kita ujian itu, selesai ujian kita lupa, ya. Nah, ada yang bertanya? Baik, Pak Ujan gitu ya, apa? Kalau udah tua. Ya kalau sesuai dengan bidangnya, kalau memang dia masih mengajarkan ini atau dia bermanfaat kepada anak keturunannya kan, ketika ditanya kayak Pak Ujan misalnya kan, apa cuy, misalnya gitu kan, kayak Pak Ujan tahu nggak besaran pokok itu apa? Oh tahu, kayak Pak Ujan dulu pernah hafal ini, disingkat dengan pembawa suku hijau. Mantap kan kakeknya kan, kayak Pak Ujan luar biasa, masya Allah, ya. Itu contoh ya, tidak hanya bermanfaat untuk kita, tapi bermanfaat untuk orang lah, anak cucu kita. Paham? Alhamdulillah. Baik, selanjutnya panjang, ma-nya apa? Masa. Wa. Iya, yang jawab cuma sebelah sini. Wa. Iya, semangat luar biasa. Su. Ku. In. Hah? Intensitas. Cahaya, intensitas ya. Jumlah zat. Gimana anak-anak? Apakah sudah hafal semua? Sudah. Pamawa suku. Sekarang kita akan bahas satuan dalam SI. Apa itu SI? Satuan internasional. Iya, sistem internasional, bukan interlokal. Paham ya? Nah, jadi anak-anak, satuan ini dimanapun dalam SI seluruh penjuru dunia ini, misalnya antum mau jalan-jalan ke Arab Saudi, mau jalan-jalan ke Amerika, mau jalan-jalan ke Sydney, mau jalan-jalan ke Australia, jalan-jalan ke Kuala Lumpur dan sebagainya, satuan dalam SI sama, baik itu panjang sampai dengan jumlah zat. Berarti antum hebat ini, antum anak internasional ya, masya Allah. SI sistem internasional. Ya, satuan sistem internasional ya, dalam SI. Nah, panjang. Nah, gini anak-anak, mungkin kita pernah mengukur suatu benda dengan satuan sentimeter ya kan, milimeter, apalagi kilometer, apalagi kalau benda kilometer, wah luas banget ya, benda kilometer. Desimeter, kilogram dia massa ya. Nah, ini yang berbentuk panjang-panjang ya. Oke, panjang bulu mata pernah ukur? Nggak pernah kan? Diukur ya. Baik, nah sekarang kita akan lihat satuan dalam SI apa untuk panjang? Iya, meter. Kalau kilometer satuan panjang nggak? Enggak, itu apa SI? Masa. Meter, kilometer. Kilometer. Tetap satuan panjang tapi bukan dalam SI. Paham? Itu konversinya, artinya ketika misalnya kilometer yang belakang kenapa Bang Jubairah? Najib, kenapa Najib? Ngantuk? Semangat, duduknya yang tegak, ya nanti kena kifosis. Tahu kifosis? Tahu. Apa tuh? Masya Allah, siapa namanya? Panggilannya Rizky Pareji ya, luar biasa. Baik, sekarang massa. Satuan massa apa anak? Kg. Kalau gram itu satuannya enggak? Massa? Iya, tapi dalam SI-nya adalah kilogram. Gimana? Pahim tum?
Nah, sekarang waktu. Sekon. Iya, sekon. Nama lain sekon? Second. Detik. Detik, masya Allah. Paham? Baik. Kalau jam, waktu enggak? Waktu juga, tapi bukan dalam SI. Gimana? Paham anak-anak? Paham ya? Sekarang suhu. Apa suhu? Kelvin. Tapi kalau pagi-pagi kita pakai Kelvin enggak? Enggak. Kita pakai apa? Celcius. Tapi dalam SI tetap Paham? Baik. Kuat arus. Apa satuannya? Ampera atau ampere? Ampere ya. Kalau ampera itu namanya jembatan ampera ya. Baik, intensitas cahaya. Candela ya, CD. Candela. Jumlah zat. Mol. Bukan jalan-jalan ke mall ya, tapi satuannya mol ya, paham? Berarti inilah yang nanti ya tugas apa kira-kira tugas remedialnya nanti setelah yang satu ini kita lihat ya. Baik. Nah, jadi besaran pokok ada berapa yang kita pelajari anak-anak? Ada? 7. Kita singkat dengan apa? Oke. Apa Pa? Cuma satu orang. Pa? Masih 2 orang. Pa? Ma? Wa? Su? Sukuin. Ju. Sekarang Ustadz tanya satuannya. Satuan panjang dalam SI. Meter. Panjang. Satuan panjang. Meter. Wah, satu orang yang jawab. Satuan panjang. Satuan massa. Kilogram. Satuan massa. Najij. Apa satuan massa? Hayo, nggak bisa kan? Melamun. Apa satuan massa najid? Ini najid apa? Kilogram paujan luar biasa, masya Allah. Ya. Oke, waktu. Suhu. Kuat arus. Intensitas cahaya. Jumlah zat. Kita turun ya. Jumlah zat. Intensitas cahaya. CD ini candela. Ulangi, intensitas cahaya. Kuat arus. Suhu. Waktu. Massa. Panjang. Itu besaran apa nama anak? Besaran pokok. Besaran apa? Pokok. Nah, jadi dapat kita simpulkan. Siapa yang tahu apa pengertian atau definisi dari besaran pokok? Satuannya. Bukan, definisi, pengertian apa yang dimaksud dengan besaran pokok. Ya, Pak Ujan. Masya Allah, benar sekali 100 untuk Pak Ujan ya. Besaran pokok ini yang satuannya telah ditetapkan. Satuan telah ditetapkan atau didefinisikan. Jadi itulah besaran pokok. Sedangkan besaran turunan selain yang 7 ini besaran apa saja? Banyak. Ada apa aja? Energi, apalagi? Percepatan, kecepatan dan lain-lain. Intinya selain yang 7. Gimana? Paham? Nah, sekarang apa definisi dari besaran turunan? Apa definisinya? Ayo. Ini udah lewat pelajaran ini kan? Masa sih? Ya, coba Najib. Ya? Iya, masya Allah, ini baru kompak hebat ya, luar biasa. Najib dan apa? Paujan ya. Nah, bagus sekali. Besaran turunan diturunkan dari besaran. Iya, besaran pokok. Jadi ya, inilah perbedaan antara besaran pokok dan besaran turunan. Gimana, udah paham semuanya?
kebetulan yang remedial itu semuanya hadir di sekolah ya kan. Jadi yang di rumah tinggal mungkin yang belum ujian saja. Nah, silakan anak semuanya dicatat ulang kembali untuk catatan penting kita ya. Bagi yang remedial, silakan nanti maju ke depan setelah ditulis ya. Tulis dulu ini, baru menyetor hafalan besaran pokok satu dalam SI ya. Baik, silakan. Iya, silakan. Rizky. Kenapa, Bang? Ayo, siapa namanya itu? Ayo bersalam, salaman. Tadi Ustaz bawa buku ya, bukunya mana ya? Ya, silakan ditulis Bang. Silakan ditulis. Ya, Pak Hari. Kenapa? Oh, tapi harus menyebut kesatuannya ya. Jadi kalau itu standarnya untuk materi ini. Kalau belum bisa juga, berarti dia harus remedial lagi.